Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Rabu pagi menggelar saresehan perekonomian Bengkulu di Grace Hotel, melibatkan pelaku usaha, pemerintah daerah, serta instansi vertikal di Bengkulu. Kegiatan membahas tema mendorong sinergi fiskal dan moneter untuk optimalisasi pembiayaan sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana menyampaikan, belanja pemerintah pusat untuk kementerian dan lembaga saat ini sudah dibuka blokirnya. Ini menjadi angin segar untuk memacu pertumbuhan ekonomi Bengkulu ke depan, karena diperkirakan sekitar 400 miliar rupiah anggaran belanja yang dibuka untuk satuan kerja kementerian lembaga di Bengkulu. Selain itu, progres transfer dana alokasi khusus ke pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini sudah mencapai 45%, sehingga proses lelang kegiatan bisa dilakukan untuk mempercepat realisasi anggaran sekaligus meningkatkan perekonomian Bengkulu. Percepatan pengadaan barang dan jasa sehingga nantinya kinerja dari belanja pemerintah itu dapat terserap dengan baik, kegiatan dapat berjalan lebih awal, dan tentunya dampak-dampaknya di dalam pertumbuhan ekonomi juga akan semakin baik. Ini kan juga bukan hanya di sisi belanja KL, namun juga di sisi belanja Pemda yang bersumber dari transfer ke daerah. Kalau kita lihat kan hampir 43% sudah kita transfer ya. Sementara itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, triwulan 1 tahun 2025, ekonomi Bengkulu tumbuh sebesar 4,84%. Namun pada triwulan 2, ekonomi Bengkulu diperkirakan melambat dari triwulan 1. Kondisi itu disebabkan adanya transisi pemerintahan serta belanja pemerintahan belum optimal. Ditambah lagi masalah pendangkalan alur pelabuhan Pulau Bae yang mengakibatkan aktivitas ekspor impor Bengkulu menurun. Pengeluaran ini ekspor kita juga masih sedikit terkendala gitu ya terkait dengan Pulau Bae. Tapi masih relatif cukup tinggi sebetulnya di angka 4,2 sampai dengan 5,0. Jadi masih relatif cukup tinggi. Sementara triwulan 1 sendiri juga kita punya modal cukup besar ya, kita tumbuh di angka 4,8. Ini menjadi modal untuk kita di 2020. Wahyu Yuwana Hidayat mengingatkan kondisi perekonomian global yang tidak menentu perlu disikapi dengan optimisme agar perekonomian daerah tetap tumbuh. Selain itu, harus ada sumber pertumbuhan baru perekonomian di Bengkulu. Hal ini bisa dilakukan dengan optimalisasi pembiayaan sektor prioritas dan UMKM. Alisa Dikin, RBTV melaporkan.